Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nur Yuliati, salah satu pengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 2 tentang input dalam proses manajemen keluarga. Dan ini adalah tim pengajarnya. Koordinatornya adalah Dr. Megawati Simanjuntak, dan saya sendiri, Lili Nur Yuliati. Dan ini teman-teman yang mengajar pada mata kuliah MSDK ini. Deskripsi mata kuliah. Mata ajaran ini membahas teori, konsep, dan proses manajemen sumber daya keluarga. Selanjutnya dibahas pula konsep dasar manajemen seperti nilai, tujuan, kebutuhan, sumber daya, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tentang bagaimana suatu rencana dapat diimplementasikan, penerapan manajemen sumber daya dalam keluarga, bagaimana keluarga menghadapi era digital, dan diakhiri dengan kesejahteraan keluarga. Learning outcome pada perkuliahan pada hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sistem nilai yang dianut keluarga, sikap, tujuan, dan motivasi, serta sumber daya sebagai input dalam proses manajemen sumber daya keluarga. Outline yang akan dibahas yaitu tentang nilai, sikap, tujuan, motivasi, dan sumber daya. Masih ingat pada bab 1 telah dijelaskan bahwa manajemen adalah proses menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Seseorang memulai proses manajemen dengan mengidentifikasi masalah atau sesuatu yang diinginkan. Ketika individu atau keluarga telah mengidentifikasi masalah, maka tahap berikutnya adalah klarifikasi nilai. Nilai adalah prinsip perilaku yang menjadi pegangan. Klarifikasi berarti membuat sesuatu menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Langkah selanjutnya adalah identifikasi sumber daya. Dan pada hari ini akan dibahas tentang nilai, sikap, tujuan, motivasi, dan sumber daya sebagai input dalam manajemen keluarga. Yang pertama, tentang nilai. Definisi nilai. Nilai adalah konstruksi psikologis mendalam yang mengarahkan preferensi dan strategi individu untuk mencapai tujuan. Nilai adalah prinsip yang memandu perilaku, termasuk perilaku mencari tujuan. Perilaku adalah apa yang sebenarnya dilakukan orang atau tindakan. Tujuan adalah hasil akhir, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat mengarahkan perilaku. Keberhasilan pencapaian tujuan berhubungan erat dengan motivasi yang memainkan peran penting. Orientasi nilai adalah sistem nilai yang terintegrasi. Contoh nilai adalah bijaksana. Orang yang mempunyai prinsip bijaksana akan mengarahkan dan akan mendengarkan dan memiliki pandangan serta intuisi yang baik. Makna nilai berasal dari dua aspek. Yang pertama, pemaknaan nilai yang berasal dari cara berpikir atau domain kognitif tentang peristiwa, situasi, kelompok, orang, dan benda. Yang kedua adalah pemaknaan nilai yang berasal dari perasaan atau domain afektif tentang peristiwa, situasi, kelompok orang, dan benda. Pemaknaan nilai afektif dan kognitif berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pemaknaan nilai adalah proses yang terus berjalan dan tidak pernah berakhir. Tipe nilai dikelompokkan berdasarkan absolut dan relatif. Orang-orang yang memegang kejujuran sebagai nilai absolut akan mengatakan kejujuran yang tepat dalam segala situasi. Sementara,
Seseorang yang memegang kejujuran sebagai nilai relatif biasanya akan jujur, tetapi dalam situasi tertentu akan menempatkan persahabatan, kesopanan sebagai pertimbangan yang pertama. Misalnya, Ani baru saja potong rambut dan hasilnya jelek. Ruri sahabatnya yang memegang kejujuran sebagai nilai absolut akan mengatakan potongan rambut Ani jelek. Sementara Rika yang memegang kejujuran sebagai nilai relatif akan mengatakan bahwa potongan rambut Ani bagus, hanya saja sedikit lebih pendek. Yang kedua adalah intrinsik yang berasal dari dalam dan ekstrinsik yang berasal dari luar. Contohnya, seseorang yang ingin menang lomba karena menunjukkan bahwa dirinya mampu, ini adalah sebagai nilai intrinsik, sementara ingin memenangkan lomba karena ingin dihargai orang, ini sebagai nilai ekstrinsik. Tradisional, pribadi, dan profesional. Nilai tradisional adalah nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai personal adalah yang diyakini sebagai individu, seperti keinginan, yakin dengan suatu kepercayaan, lapang dada atau kemampuan memaafkan orang lain, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Nilai profesional seperti ambisi, kompetensi, atau kemampuan berpikir logis memiliki hubungan dengan karir dan pekerjaan. Dan nilai juga dibedakan berdasarkan instrumental dan terminal. Nilai terminal memberikan hak untuk menunjukkan keberadaan suatu negara, kesetaraan, kebebasan, serta kenyamanan bagi kehidupan. Contohnya, hidup sejahtera, aman, dan bahagia. Sedangkan nilai instrumental memberikan hak untuk memilih model perilaku pada umumnya, saling tolong-menolong, mencintai, menjadi intelektual. Contohnya, berani, jujur, ambisius, dan intelektual. Nilai-nilai sosial dan budaya. Nilai adalah landasan budaya. Nilai budaya, konseptualisasi yang dipegang tentang apa yang benar dan salah, atau apa yang disukai dalam suatu budaya. Contohnya, membungkuk memberi hormat kepada atasan atau orang yang lebih tua. Meskipun tahan lama dan dapat diukur, nilai dapat berubah melalui proses evolusi yang dipengaruhi oleh gangguan pada keluarga atau masyarakat, perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya, peristiwa dramatis, contohnya perang, kelaparan, penyakit, dan ancaman lingkungan. Keluarga, nilai, standar, dan rumah tangga. Cara keluarga memelihara rumah sebagai ekspresi nilai-nilai yang mereka anut. Keluarga memiliki standar sebagai ukuran nilai dan tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Keluarga memainkan peranan penting dalam mentransfer nilai kepada anak maupun keturunannya melalui sosialisasi. Dan sosialisasi adalah proses belajar seumur hidup. Maaf, jadi sosialisasi adalah proses belajar seumur hidup. Pada saat pandemi COVID-19 merupakan kejadian dramatis yang dapat merubah nilai yang dipegang oleh keluarga. COVID-19 menimbulkan banyak emosi negatif. Ada rasa takut, khawatir, waspada, sedih, kehilangan, dan kemarahan. Pada situasi ini diperlukan individu yang kuat, resisten, tahan, tekun, disiplin, optimis, pantang menyerah. Ini menggambarkan karakter kuat yang dapat dianggap sebagai nilai. Hanya bisa dibentuk jika dilakukan proses pembentukan karakter pada tingkat individu dan keluarga melalui emosi positif. Kita lanjutkan, topik yang kedua adalah sikap. Definisi sikap adalah pandangan yang mengungkapkan nilai-nilai, berfungsi sebagai alat evaluasi, atau menunjukkan perasaan sehubungan dengan ide,
orang, objek, peristiwa, situasi, atau hubungan. Sikap dapat diartikan sebagai sebuah perasaan yang menyenangkan atau perasaan tidak menyenangkan. Sikap dapat dipelajari. Anak dapat mempelajari sikapnya dari keluarganya. Sikap mempengaruhi perilaku. Teori sikap. Salah satu teori sikap yang dapat dikemukakan di sini adalah Theory of Planned Behavior. Pada teori ini menjelaskan bahwa niat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku adalah evaluasi positif atau negatif individu dalam melakukan suatu perilaku. Norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Dan kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Persamaan antara nilai dan sikap. Keduanya mempengaruhi perilaku. Keduanya bersifat abstrak. Keduanya bisa eksplisit maupun implisit. Dan keduanya dapat dipelajari terutama melalui keluarga. Dan perbedaan antara sikap dan nilai adalah nilai cukup konstan, jadi konstruksi psikologis yang tertanam. Sedangkan sikap lebih bersifat sementara dan dapat berubah. Nilai mewakili kecenderungan yang luas dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Contohnya keberanian, ambisi, dan lain-lain. Sedangkan sikap adalah kecenderungan yang lebih sempit. Contoh sikap dalam hal ini, misalnya gaya berpakaian, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tentang tujuan. Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai. Tidak semua perilaku diarahkan pada tujuan atau diaktifkan oleh tujuan. Beberapa hanyalah perilaku dasar atau kebiasaan bertahan hidup. Kebiasaan, pola perilaku berulang, seringkali tidak disadari, dan kebiasaan ini bisa baik maupun buruk. Contoh tujuan, misalnya seorang mahasiswa ingin lulus sarjana dalam waktu 3,5 tahun. Sementara kebiasaan, contohnya pada anak-anak, merengek untuk meminta sesuatu dan akan diulang apabila anak tersebut ingin meminta sesuatu kepada orang tuanya. Jenis tujuan dibedakan berdasarkan waktu. Jadi ada tujuan jangka pendek kurang dari 3 bulan, menengah 3-12 bulan, dan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Berdasarkan peran bisa dibedakan pribadi, profesional, masyarakat, dan keluarga, serta dibedakan berdasarkan tipe, ada primer dan sekunder. Rencana untuk mencapai tujuan antara lain, tetapkan tujuan spesifik dan buat prioritasnya, nyatakan tujuan dengan jelas dan positif, perkirakan sumber daya yang dapat digunakan, dan terapkan rencana. Hambatan pencapaian tujuan. Hambatan pencapaian tujuan antara lain waktu, orang tua, keluarga, aturan, teman sebaya, adat istiadat, tuntutan, imajinasi, uang, kesehatan, dan bencana alam. Cara orang memandang dan bereaksi terhadap hambatan atau rintangan akan menentukan apakah tujuan tercapai atau tidak. Resiliensi adalah kemampuan bangkit kembali, kemampuan untuk mengatasi rintangan dan mencapai hasil yang positif, bahkan setelah mengalami kesulitan yang ekstrim. Dipengaruhi oleh kecerdasan, kompetensi, temperamen, locus of control, dan harga diri. Tujuan dan umpan balik. Individu dan keluarga membutuhkan umpan balik untuk menentukan apakah tujuan mereka layak atau perlu diubah. Tujuan tidak selalu positif. Contoh, tujuan negatif, tujuan terlalu sulit sehingga bisa merugikan diri sendiri.
Tujuan yang menyebabkan orang menjadi berpikiran tunggal, ini contoh-contoh yang dikatakan tujuan yang negatif. Memperhatikan umpan balik, membantu menjaga tujuan tetap realistis dan sesuai dengan rencana. Kita lanjutkan pembahasan kita yang keempat, yaitu motivasi. Definisi motivasi adalah bergerak menuju tujuan atau hasil yang diinginkan berupa kekuatan, dorongan, ketekunan, kreativitas, arah, dan energi yang berkelanjutan. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik, kesenangan atau nilai yang dipegang seseorang dari aktivitas atau pekerjaan. Ini melibatkan kebutuhan internal untuk kompetensi dan determinasi diri. Contohnya, seorang ibu bekerja terdorong karena ingin menggunakan keterampilan atau kompetensinya. Sementara, motivasi ekstrinsik adalah kekuatan eksternal atau lingkungan pada individu. Contohnya, seorang ibu bekerja karena ingin dipuji sebagai wanita karir yang sukses. Dan topik yang terakhir adalah sumber daya. Definisi sumber daya adalah entitas yang berwujud maupun tidak berwujud yang memberikan kontribusi terhadap kemampuan individu atau keluarga untuk menghasilkan output yang berharga. Jenis sumber daya dibedakan, tidak berwujud, tidak bisa disentuh, sulit diukur dan diamati, misalnya pengetahuan, integritas, kepercayaan diri. Sedangkan yang berwujud, nyata, dapat disentuh, atau bisa dinilai. Contohnya, perhiasan, tanah, rumah, dan lain-lain. Jenis sumber daya juga dapat dibedakan. Sumber daya manusia berupa keterampilan, bakat, kemampuan yang dimiliki, dan total sumber daya manusia, semua kemampuan dan sifat-sifat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sumber daya lainnya disebut dengan human capital. Sementara, sumber daya material adalah alam dan barang-barang buatan manusia. Contohnya sumber daya alam, tanah, minyak bumi, sungai, dan lain-lain. Sementara contoh barang-barang buatan manusia, bangunan, uang, dan lain-lain. Sumber daya dan ekonomi. Kelangkaan merupakan konsep sentral dalam ekonomi. Merupakan jumlah pasokan sumber daya yang tidak mencukupi. Tidak ada satupun masyarakat atau keluarga atau individu yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memuaskan keinginan. Hal ini menunjukkan bahwa kelangkaan sumber daya akan selalu ada. Orang tidak dapat membeli segala sesuatu dengan harga 0 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ada biaya untuk mendapatkan barang atau jasa yang langka. Hal tersebut yang mengarahkan individu atau keluarga untuk berperilaku hemat dan penetapan tujuan. Kelangkaan memaksa orang untuk membuat pilihan. Pada asumsi ekonomi, orang akan membuat pilihan yang memaksimalkan kepuasan. Opportunity cost adalah alternatif bernilai tinggi yang harus dikorbankan untuk memuaskan keinginan atau pencapaian sesuatu. Dan trade-off adalah sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Aktivitas di rumah tangga, trade-off, dan waktu. Manajer keluarga harus memutuskan bagaimana sumber daya keluarga akan dialokasikan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Mana yang akan dipilih oleh keluarga? Bagi seorang ibu melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, dibandingkan dengan bekerja dibayar tetapi hilang waktu bersama keluarga. Contoh lain, seorang ibu lebih membutuhkan waktu untuk menyediakan baju untuk anaknya, tetapi sedikit uang yang dikeluarkan. Atau membeli baju jadi, butuh uang banyak, tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan. Selanjutnya akan dibahas kesejahteraan ekonomi, yaitu menggambarkan sejauh mana individu dan keluarga memiliki kecukupan dan keamanan ekonomi.
Ini merupakan kombinasi dari pendapatan, aset, modal manusia, barang dan jasa tahan lama, waktu, kemampuan untuk mengelola, kontrol atas kontrol atas urusan keuangan dan sumber daya, nilai, keamanan kerja, rencana pensiun, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan keputusan tentang gaya hidup yang dipilihnya. Pada saat pandemi COVID-19, terjadi perubahan pendapatan yang diperoleh oleh keluarga. Banyak keluarga kehilangan pekerjaan atau menurun penghasilannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga Departemen IKK menunjukkan bahwa selama pandemi terjadi peningkatan jumlah responden yang dikategorikan miskin dari 8,5% sebelum pandemi menjadi 15,5% pada saat pandemi. Pengenalan sumber daya merupakan realisasi keterampilan, bakat, dan materi yang dimiliki seseorang. Remaja pada umumnya kurang memiliki kemampuan mengenal sumber daya. Kemampuannya akan meningkat seiring dengan perkembangan identitas menjadi orang dewasa. Pendidikan akan membantu siswa menjadi sadar bagaimana menyadari kekuatan sumber dayanya dan bagaimana memanfaatkannya. Terdapat 5 kekuatan yang dapat membentuk karakteristik cara seseorang atau keluarga dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, kekuatan psikologis atau kepribadian mencakup nilai-nilai yang akan membentuk pilihan dan preferensinya. Kekuatan ekonomi yang mengatur pertukaran uang, energi, material, jasa, dan informasi. Yang ketiga, kekuatan teknologi yang membantu menghasilkan penemuan, alat, dan metode pemecahan masalah. Keempat, kekuatan sosial budaya yang mengatur aturan, larangan, adat istiadat, dan norma. Serta yang kelima, kekuatan politik hukum yang mengalokasikan kekuasaan dan memberikan batasan, juga perlindungan hukum dan peraturan. Model sumber daya VOA-NVOA. Sumber daya dapat diukur dengan lebih bermakna dan sistematis ketika mengaturnya dengan model yang lebih interaktif. Salah satu modelnya yaitu model sumber daya VOA-NVOA yang ditemukan oleh Uriel VOA pada tahun 1971 dan dipublikasikan oleh Edna VOA. Teori ini membantu kerangka berpikir dalam memahami interaksi sosial. Dalam teori ini menggambarkan saling tergantungan dari sumber daya. Teori sumber daya menjelaskan hubungan-hubungan antar individu dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu cinta, layanan, status, uang, barang, dan informasi. Pada model tersebut, sumber daya yang berada di posisi bagian teratas lingkaran, yaitu cinta, status, dan jasa, adalah lebih penting dibandingkan yang ada di bagian bawah, yaitu informasi, uang, dan barang. Orang akan lebih selektif dalam menukarkan cinta daripada menukarkan uang. Resource Advantage Theory atau RE Theory. RE Theory telah banyak digunakan oleh organisasi di seluruh dunia, dan konsep penting pada teori ini adalah wirausaha, memanfaatkan, dan kompetisi. Aplikasi penerapan RA Theory merupakan penerapan kewirausahaan dan kemanfaatan dalam keluarga. Wirausaha, seseorang yang mengatur, menjalankan, dan berhasil mengelola perusahaan baru. Memanfaatkan, melakukan sesuatu hal dengan usaha yang sedikit untuk mendapatkan hasil yang banyak. Kompetisi, suatu ide dapat dianggap sebagai sumber daya kompetensi keluarga. Beberapa keluarga lebih unggul dibandingkan keluarga lainnya dalam menghasilkan output. Namun, terdapat keberatan tentang aspek kompetitif teori RA ini, yaitu apakah keluarga saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka? Kompetisi tidak selalu mempunyai konotasi negatif. Persaingan yang positif menggambarkan seberapa proaktif dan efektifnya keluarga
dalam menggunakan sumber dayanya. Dan yang terakhir, ingat bagaimana struktur dan interaksi keluarga berubah seiring dengan waktu. Partisipasi perempuan atau ibu dalam angkatan kerja terus meningkat, menyebabkan beban ganda pada ibu atau perempuan. Meskipun keterlibatan ayah dalam pekerjaan rumah dan membesarkan anak telah meningkat dari waktu ke waktu, namun itu tetap saja terbatas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita melakukan sekitar 2/3 dari pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang pro tenaga kerja perempuan, antara lain diperkenankan menyusui pada saat jam kerja dengan jadwal tertentu, cuti melahirkan, tersedia daycare di perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Demikian pembahasan bab 2 tentang input dalam proses manajemen keluarga. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.